Salam, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini saya kembali ingin mengajak Bapak Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Firman Tuhan berkata demikian, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang topik hidup harmonis dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan? Di beberapa pertemuan yang lalu, saya sudah menyinggung ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar hubungan kita tetap harmonis dengan Tuhan. Yang pertama, kita terus membangun komunikasi secara intensif dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Yang kedua, kita perlu banyak belajar, merenungkan, membaca firman Tuhan ini, di mana firman ini harus tinggal di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, kita perlu belajar untuk mengandalkan, berserah penuh, dan selalu mencari Tuhan dalam segala situasi. Nah, kali ini Bapak Saudara, hal yang keempat, bagaimana kita tetap membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jika kita melihat pada ayat yang kita baca, hubungan yang harmonis dengan Tuhan perlu kita bangun, ya. Salah satu caranya adalah kita perlu memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang penuh kasih dengan saudara-saudara di sekitar kita. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat tadi, ya, kita baca secara menyeluruh satu konteks, Bapak Saudara, satu perikop, ya, di mana sungguhnya ayat ini berbicara tentang kondisi penghakiman di akhir zaman. Di mana Tuhan Yesus katakan bahwa nanti ketika anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia, maka dia akan mengumpulkan semua manusia, ya. Dan ketika dia mengumpulkan manusia di hadapannya, dia akan membuat pemisah. Dia akan membuat dua kelompok besar. Kelompok pertama Tuhan pisahkan itu di samping kanannya. Dan kelompok kedua dipisahkan, ditaruh di samping kiri. Dan itu digambarkan seperti seorang gembala sedang memisahkan domba dan kambing. Jadi kelompok pertama itu seperti domba, Tuhan pisahkan di sebelah kanan, dan kelompok kedua itu kambing. Nah, dari dua kelompok ini Alkitab mencatat bahwa Tuhan berkenan kepada kelompok yang di sebelah kanan, yaitu domba, ya. Dan Tuhan berkata kepada kelompok sebelah kanan, domba, ya. "Marilah hai kamu yang diberkati Tuhan, terimalah kerajaan yang telah disediakan." Artinya apa? Kelompok di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang betul-betul, ya, menyukakan hati Tuhan. Ya. Siapakah mereka ini? Siapakah kelompok yang di sebelah kanan yang digambar seperti domba? Adalah orang-orang yang hidupnya memiliki kasih, memiliki kepedulian, memiliki, ya, hubungan yang baik dengan sesama, dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian.
Itulah kelompok yang ada di sebelah kanan Allah, kelompok domba. Ya. Dan bagi Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang memiliki hubungan ya, yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya. Seseorang dikatakan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, jika orang itu juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama. Ya. Bagaimana mungkin seseorang itu baik dengan Tuhan, sementara dengan orang-orang di sekitar yang kelihatan saja tidak baik, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, jelas ayat ini ya memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, kamu sedang melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Saudara, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat penuh kasih, peduli dengan sesama, ya, memiliki hubungan yang baik dengan sesama, apapun yang kita lakukan oleh sesama kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita hubungan kita baik, hubungan kita harmonis dengan sesama, maka di situ kita sedang membangun hubungan yang baik juga dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan mengasihi sesama, ya, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita juga harus belajar memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita, terutama buat saudara kita yang mungkin membutuhkan perhatian doa kita, membutuhkan perhatian tenaga kita, bahkan membutuhkan perhatian uang kita. Bapak Saudara, lakukanlah hal yang baik, lakukanlah hubungan yang baik dengan sesama. Maka sesungguhnya kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita bisa jadi berkat buat sesama. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Maka yang dimuliakan, yang disenangkan adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari milikilah hubungan yang harmonis dengan Tuhan melalui bangun hubungan yang baik dengan sesama. Belajar memberi kasih, belajar memberikan perhatian, belajar memberikan hidup buat orang lain. Maka hidup kita harmonis di mata Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Tuhan Yesus berkati, salam bagi kita semuanya. Amin.